Selamat berjumpa kembali dalam program Tapin Paku. Pagi ini saya mengajak saudara sekalian, kita sama-sama berpikir tentang keadaan kemiskinan kita. Mengapa kita harus banyak bicara tentang keadaan kemiskinan kita? Kemiskinan ibarat penyakit, borok, yang mau tidak mau harus kita telanjangi bersama. Ada tekad bersama untuk keluar dari kemiskinan kita. Sebab bila kita merasa nyaman dalam kemiskinan kita, karena kita masih bisa makan, minum, kita merasa tenang, kita merasa tidak apa-apa, tapi kita berada dalam dunia, di mana dunia sibuk, di mana dunia panik dengan keadaan kemiskinan. Orang yang di jauh sana sedang berpikir bagaimana melenyapkan kemiskinan di bumi. Katakanlah nanti saya akan bahas misalnya program internasional UNDP, United Nations Development Programs, organisasi PBB yang sejak tahun 2002 sampai 2015 mereka menjalankan program MDGs, Millennium Development Goals, kemudian dilanjutkan dengan program SDGs, Sustainable Development Goals, 30 tahun target, disusun, direncanakan sejak tahun 1950 agar dari tahun 2000 sampai 2015, jadi 15 tahun pertama, upaya bangsa-bangsa didorong agar membuat jumlah orang miskin di setiap negara berkurang separuh. Lalu pada 15 tahun berikut, yaitu 2016 sampai dengan 2030. Jadi bagi kita tinggal 7 tahun. Kemiskinan di bumi ini dicabut sampai akar-akar. Apakah benar kita telah siap bahwa 2030 kemiskinan kita sudah berakhir? Faktanya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, di daerah kita, penanggulangan masalah kemiskinan kelihatan berjalan di tempat. Memang kadang hanya permainan angka, katanya turun. Tetapi kita sendiri menyaksikan bagaimana keadaan kita. Kemiskinan adalah masalah kemampuan membiayai, memenuhi tuntutan kebutuhan pokok hidup layak. Kalau sepanjang kita merasa kurang ini supaya kita hidup layak, terkait makan dan minum, terkait masalah kesehatan, masalah pendidikan, perumahan, lingkungan sekitar. Kita apabila merasa ada keterbatasan, kita sebenarnya dalam keadaan miskin. Sebenarnya kalau kita dalam keadaan miskin, sekali lagi tadi saya katakan, kita merasa nyaman, kita menikmati karena hari-hari kita hidup dengan keadaan seperti itu. Dan semua kita di sekitar kita mengalami itu adalah masalah biasa. Ingat, dunia internasional sedang memikirkan itu. Maka akan ada intervensi campur tangan penanggulangan kemiskinan. Memang kelihatan mau menanggulangi kemiskinan. Kelihatan berbaik hati untuk menolong kita. Tapi apakah di balik itu kita benar-benar akan keluar dari kemiskinan kita? Jangan sampai kita ada dalam suatu sistem dunia, suatu rekayasa dunia. Bukan keluar dari kemiskinan. Seperti kita berada dalam lumpur yang dalam. Makin bergerak keluar,
ternyata makin dalam dan tidak berdaya. Nah, inilah yang saya mengajak saudara sekalian di mana saja. Mari kita berpikir bersama. Mari kita merenungkan bersama. Mari kita menasihati pertama diri kita sendiri. Mari kita saling tukar menukar informasi, pikiran, agar kita bersama dalam satu garis pemahaman tentang keadaan kita. Nah, inilah sebabnya saya selalu ingin menyampaikan ya pemahaman gagasan ini. Bukan saya pintar sendiri, tapi saya mau berbagi. Dan saya harap saudara dan saya, kita arah pada satu keinginan. Berpikir bersama tentang keadaan kita. Tentang kemiskinan kita yang merupakan suatu borok, suatu kotor di dalam wajah kita yang harus kita pikirkan bersama. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang perilaku hidup yang memiskinkan. Dalam seri berikut saya masih akan berbicara tentang topik kemiskinan. Mengapa? Kemiskinan ini kan fenomena, gejala yang sedang ada pada kita. Kita dikategori mau tidak mau sebagai daerah miskin. Banyak orang miskin di sekitar kita. Kita harus berbicara. Nah, sebelumnya saya berbicara tentang arti dan ukuran-ukuran kemiskinan. Sudah juga berbicara tentang mengapa kita miskin. Kali ini saya akan lebih khusus berbicara tentang perilaku hidup yang memiskinkan. Nah, untuk seri ini, untuk memberikan sedikit pemahaman, membagi pemahaman saya terhadap perilaku yang memiskinkan, sekali lagi, mungkin nanti terbatas, mungkin tidak benar-benar mengena yang seharusnya. Yang terbatas, yang belum kena, saya harap saudara kembangkan lebih lanjut. Mari kita sama-sama berpikir, mari kita sama-sama menggonggong kondisi kita yang memprihatinkan, supaya ini menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, perilaku hidup yang memiskinkan. Mungkin dalam kesempatan ini saya lihat dalam 4 hal. Yang pertama, maaf. Kata yang saya gunakan pertama ini mungkin tidak tepat. Tapi saya pikir-pikir tidak ada kata lain. Yaitu apa? Mati rasa. Mati rasa orang-orang yang hidup, yang bisa berjalan sini sana, bisa juga orang berpendidikan, bisa saja orang-orang terpandang, ya kelihatan, ya baik-baik saja orang itu, tapi memiliki rasa yang mati rasa. Dalam pengertian hilang kesadaran, hilang kepekaan tentang kondisi kemiskinan kita yang merupakan borok. Karena hilangnya kepekaan, kesadaran tentang kondisi yang sungguh-sungguh, ya, yang sungguh-sungguh memalukan, memenderitakan, memalukan. Maka kepekaan ini akan membuat kita merasa nyaman, menikmati, menganggap masalah tetapi menganggap tidak masalah. Nah, ketika orang memiliki ya mati rasa, mengalami mati rasa, hilang kepekaan, kesadaran tentang kondisi yang memalukan, borok ini, ya, maka ya hari-hari apa urusannya? Urusannya ialah bagaimana harus bercerita, kesibukan hanya yang bersifat konsumtif. Kesibukannya hanya menghabiskan apa yang ada. Kebetulan tersedia. Tidak peduli apakah tersedia itu dari orang lain, karena dukungan, atau dan sebagainya.
Jadi seolah-olah menyangkal diri dan kemampuan dia dan waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk berproduksi, untuk mengadakan, untuk menyediakan. Nah, hari-hari dia tidak sibuk dengan apa yang harus dihasilkan. Tapi tetap dia berurusan dengan apa yang harus dihabiskan. Sehari tanpa kerja apa-apa, lebih banyak tidur, duduk bercerita, tidak menghasilkan sesuatu. Tetapi pasti menghabiskan sesuatu, yaitu makan. 3 kali makan. Karena ukuran kemiskinan terkait dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok hidup layak per orang per hari. Berarti yang dia makan, urusan misalnya dia sakit dan harus mengeluarkan biaya, urusan dengan punya anak atau dirinya sendiri harus mengeluarkan biaya pendidikan, untuk perumahan bagi mereka yang kos dan sebagainya. Kos 1 bulan, tapi kalau dibagi per hari berarti tiap hari ada pengeluaran untuk penginapan. Kalau rumah sendiri, nanti suatu saat rusak harus diperbaiki. Jadi banyak sekali biaya yang dikeluarkan tiap hari. Tetapi biaya itu apakah hanya meminta? Apakah hanya memanfaatkan dari jerih payah yang lalu, dari orang tua, dari sumbangan dan sebagainya? Jadi orang yang mati rasa, dia tidak pikir bahwa hari-hari kita harus menghasilkan, baru kita mengkonsumsi. Ada penghasilan, artinya ada yang masuk, baru kita keluarkan. Nah, orang yang mati rasa tidak pernah berpikir. Yang penting hari ini dia bisa makan, dia bisa bercerita, dia bisa senang, tapi dia tidak memikirkan bagaimana memberikan penghasilan sebelum ada pengeluaran untuk membiayai pemenuhan kebutuhan pokok hidup hari ini. Nah, kalau itu dilakukan hari ini, masa bodoh. Tidak berpikir tentang apa yang harus dia makan. Tidak berpikir tentang apa yang harus dia keluarkan. Bagaimana? Dia hanya menghabiskan dari yang sudah ada atau yang disumbangkan. Lalu kalau itu dilakukan tiap-tiap hari. Lalu kalau orang-orang sekitar, adik, kakak, saudara, melihat sikap kita seperti itu dan berbuat begitu. Berarti banyak orang tiap-tiap hari berlaku seperti itu. Betapa sangat memiskinkan keluarga, diri keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan juga memiskinkan pemerintah. Jadi orang yang mati rasa, kehilangan kepekaan, kesadaran untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif. Pertama, tidak peduli harus banyak. Penghasilan sedikit, tidak masalah. Bahkan tidak menghasilkan tidak dalam bentuk nilai tunai. Tapi seperti orang kampung, dia kerja, dia menanam, tidak langsung tuai. Tapi ada waktu dia menuai. Yang penting melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif yang menghasilkan, yang menguntungkan, yang memberikan peluang kepada kita bebas dari kesulitan hidup. Bukan hanya kehilangan kesadaran dan kepekaan melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif. Tetapi juga orang yang mati rasa, dia tidak hemat. Biasanya ya dia selalu pikirkan semuanya ada, tersedia, hanya dimanfaatkan. Kalau orang pernah bekerja dan tahu betapa sulitnya menghasilkan uang, ketika dia memanfaatkan uang, ketika dia memanfaatkan barang, dia sangat berhati-hati agar
pemanfaatan barang atau uang itu tidak sia-sia karena sulit, sukar memperoleh penghasilan. Tapi orang kalau misalnya hanya tahu makan, hanya tahu memanfaatkan, barang mau rusak dia tidak peduli. Mau dihabiskan dalam sekejap, dia tidak peduli. Katakanlah anak-anak yang merugikan orang tua karena memang tanggung jawab orang tua membiayai pendidikannya. Dia ada di kos. Ya, dia boros waktu, tidak hemat waktu untuk belajar supaya cepat selesai tepat waktu dan tidak memperpanjang biaya pendidikan. Juga tidak membebani dengan kos terus-menerus. Menghemat. Menghemat sebenarnya seperti orang, ya mungkin dulu dikatakan hemat pangkal kaya. Saya bicarakan ini, katakanlah ketika saya berada di luar negeri untuk studi. Taruhlah misalnya menyalakan lampu. Kalau di dalam ruang ini lampu boleh dinyalakan. Tapi matikan kalau tidak ada. Ini kadang lampu menyala sampai siang. Lampu-lampu jalan itu menyala sampai matahari terbit sampai mulai terang benderang. Lampu menyala. Nanti saya akan bahas ini di dalam perlakuan, sikap, dan kelakuan memiskinkan yang memberi dampak terhadap program-program yang ditelurkan dari luar negeri. Ketat. Bahkan menghemat. Dalam pengalaman saya menjadi mahasiswa di luar negeri, Adelaide University. Kertas-kertas yang tertulis seperti ini kita langsung buang. Bahkan kertas putih saja terbuang. Tapi misalnya saja kertas-kertas seperti ini ada tertulis tidak dibuang. Disiapkan sehingga yang bagian belakangnya masih dipakai untuk tulis. Menghemat. Bagi saudara yang punya uang, kertas dibuang tidak apa-apa. Karena saudara punya uang. Tapi ingat, kalau semua orang tiap hari melakukan seperti ini, menyebabkan produksi kertas terus-menerus dilakukan, tetapi kertas yang dihasilkan tidak dimanfaatkan secara baik dan benar, maka tekanan untuk produksi kertas telah mengeksploitasi alam, memiskinkan alam. Orang yang berperilaku miskin, memiskinkan diri, memiskinkan orang lain, memiskinkan negara, dan memiskinkan potensi alam di bumi. Perilaku-perilaku hemat dipikirkan oleh negara-negara maju sampai sekecil. Pernah ada cerita makan bersama mahasiswa yang ada di Eropa. Dia makan hanya 1-2 nasi karena biasa. Dia tinggalkan, dia bangun. Lalu orang bilang, kenapa makanan itu begitu? Ditinggalkan. Disisahkan. Lalu dia bilang, loh itu saya punya hak kok, saya bayar. Ya, dia katakan, Anda bayar karena Anda punya uang. Tetapi kalau semua orang berperilaku sama seperti Anda, ingat nasi ini, makanan ini dihasilkan oleh petani dan petani yang berpenghasilan ini dia ambil dari alam yang sama. Semua penduduk dunia mengharapkan dukungan sumber kehidupan dari alam yang sama. Kalau semua orang ya bersifat boros seperti Anda bisa. Tapi secara tidak sadar perlakuan Anda dari merasa kaya dan bisa membeli itu, tapi Anda memberikan tekanan-tekanan yang memiskinkan alam.
Katakanlah, coba kita lihat dalam pesta, bahkan di dalam rumah tangga. Aqua untuk minum aqua gelas. Tidak peduli dia orang bodoh atau orang miskin. Dia hanya masukkan sedot, isap satu kali, dibiarkan. Pengeluaran yang dilakukan untuk itu membayar tapi ini. Nah, memang Anda bisa lakukan itu. Tetapi dikritik, ditelanjangi oleh orang-orang yang memikirkan kemiskinan di dunia. Kalau begitu, orang mati rasa harus hidupkan pemahaman kepekaan diri. Memanfaatkan sesuatu secara bijak. Bahwa itu berkat. Apalagi kalau makan dan minum. Selalu Tuhan berkati makanan dan minuman ini. Lalu sesudah diberkati, diminta dan pasti Tuhan berkati. Lalu kemudian makan tidak tuntas. Lalu kemudian dibuang. Memang dikasih di babi. Tapi atau dibuang bisa menjadi pupuk. Tetapi tidak semua pupuk harus dari makanan, sisa makanan yang didoakan. Tidak semua makanan babi harus dari sisa berkat yang didoakan. Mari kita berpikir bersama. Dari hal-hal yang kecil tapi terus-menerus dilakukan oleh banyak orang tiap hari. Ini termasuk perilaku, sikap, kelakuan yang cenderung memiskinkan. Memiskinkan dalam arti umum tidak harus memiskinkan diri. Ya, memiskinkan diri juga. Karena makan hanya sedikit, lalu banyak dibuang, sebentar mau makan lagi, dan seterusnya. Jadi tidak memiliki kesadaran untuk menghasilkan atau berproduktivitas. Menghasilkan. Lalu dapat sedikit dengan susah payah bekerja, lalu dibuang-buang, boros, tidak dimanfaatkan. Lalu kemiskinan juga tidak hanya berurusan dengan bekerja menghasilkan, menghemat, tapi kadang memberikan perlindungan kepada alam sebagai sumber pendapatan. Ya, karena saya bekerja menghasilkan, menggunakan secara ini, saya tidak terus-menerus mengeksploitasi secara besar-besaran. Atau katakanlah anak-anak yang sedang kuliah, harap dari orang tua. Sambil mungkin dia bekerja, dia menghemat. Karena menghemat, dia melindungi orang tua juga. Agar tidak semakin menguras diri, pikiran, tenaga. Hanya untuk dia. Karena masih ada urusan. Agar dia juga memperhatikan orang lain. Bahkan diri mereka yang tua. Jadi orang yang mati rasa. Dia tidak peduli. Makan dari apa, yang penting dia makan. Hanya tahu tentang diri. Kesenangan dia. Tidak berpikir harus memacu diri. Untuk menghasilkan sesuatu yang dia butuhkan. Dia juga tidak berpikir untuk menghemat. Menghemat untuk memberikan perlindungan juga bagi alam untuk tidak tertekan, tereksploitasi ya secara besar-besaran. Nah, ini sikap dan kelakuan. Sikap perilaku ya hidup yang memiskinkan, ya orang mati rasa seperti itu. Tidak peka, tidak tahu untuk bekerja menghasilkan, makan dari penghasilan sendiri, menghemat, lalu memberikan perlindungan karena dia menghasilkan sendiri, dia tahu susah payah, dia menghemat, maka dia memberikan kesempatan, tidak menekan, tidak mengeksploitasi orang lain atau lingkungan hanya untuk diri dia, kebutuhan dia yang dia penuhi tanpa kepekaan, tanpa kesadaran tentang ancaman bahaya kemiskinan yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua,
perilaku hidup yang memiskinkan itu ada pada sikap kebiasaan bergantung pada bantuan. Karena keenakan hanya makan, manfaatkan dari apa yang ada. Nah kebetulan sumber untuk menopang kita memenuhi kebutuhan kita tidak terpenuhi. Ya nanti yang satu adalah merampok. Tapi ketika kita sudah mengalami kebiasaan hanya makan, tidak berusaha memacu diri untuk menghasilkan sendiri dan hemat agar tidak menekan lain untuk oleh, ya memang sekarang seperti ini salah satu hal ialah meminta bantuan dan dukungan. Nah, dalam kehidupan sosial masyarakat kita, hidup berkeluarga, hidup berbagi hati, ya kalau dia menderita kita bantu. Dan semakin dibantu dia berharap pada bantuan. Dia memanfaatkan tanpa penuh rasa untuk bukan saja dia menerima bantuan tapi dia juga memberi bantuan. Yang terjadi sekarang adalah misalnya saja sikap ini terjadi. Anak-anak yang berpendidikan, yang sekolah. Karena sekolah merasa bahwa kewajiban orang tua untuk memenuhi biaya hidup. Biaya studinya. Lalu kemudian keenakan. Lalu kemudian dia belum punya penghasilan yang layak. Dia sudah merasa untuk berkeluarga kebutuhan. Masuk lagi dan setelah dia berkeluarga menambah kebutuhan. Tanpa dia pikirkan dan tanpa dia telah menyediakan sumber-sumber bagi diri dia untuk memenuhi kebutuhan diri dia dan keluarga yang dibentuk. Apa yang terjadi? Tetap memajak, ya, memungut pajak dari orang tua. Terus menerus. Nah, semakin orang tua bantu, dia merasa keenakan, nyaman dalam bantuan. Lalu kemudian, fakta sekarang pemerintah mempunyai kewajiban untuk memelihara, untuk menjalankan, membantu dalam rangka kesejahteraan umum sesuai ya pembukaan undang-undang dasar. Tapi ada bantuan-bantuan sosial. Dan saya tahu bantuan-bantuan sosial itu tidak seberapa. Tapi ya begitu dapat bantuan ya itu saja. Lalu karena keenakan. Tidak merasa, tidak menganggap bantuan itu harus segera berhenti. Saya pernah tekankan. Bantuan-bantuan dari negara barat. Tidak sekedar memberi bantuan dalam bentuk uang, tetapi bantuan juga bimbingan agar memanfaatkan bantuan itu supaya dia bisa kelak menolong diri sendiri dan menolong orang lain. Tapi kalau kita bantuan-bantuan nampak seperti memelihara ketergantungan. Memelihara ketergantungan. Semakin dibantu, dia merasa dia dihargai, dia dihormati. Lalu orang yang memberi bantuan dianggap dia maha baik. Maka dia bergantung. Nah, ini kalau terbawa dalam kehidupan politik sekarang. Orang sudah tahu. Orang sudah tahu. Datang memberikan sedikit bantuan karena memang ya dia hidup dari bantuan, dia sedikit itu dia anggap ini sudah bernilai. Lalu kemudian dia menganggap bahwa yang memberi itu adalah malaikat bagi dia. Malaikat penolong bagi dia. Dikatakan apa saja dia ikut. Dia percaya. Karena daripada tidak ada sama sekali ya terima dari dia. Menganggap dia yang maha baik. Tapi tidak peduli apa yang terkandung di balik bantuan itu.
Bagi penerima ini berkat. Tidak peduli bahwa yang diberikan ini misalnya saja. Ya, kaitan dengan pemilu. Ya, 200.000. Pilih saya. Ya karena ini dia terima. Dan sebentar dia harap dari sana, harap dari sini. Jadi dia merasa nyaman dengan bantuan seperti itu. Bergantung pada bantuan itu. Memberikan suara kepada orang seperti itu. Dan orang memberi bantuan. Melihat itu sebagai ya sesuatu yang wajar karena dia keluarkan uang. Tapi apa di balik bantuan itu. Jadi kalau kita memelihara sikap bergantung pada bantuan, pikiran-pikiran kita kadang tidak cerdas melihat persoalan. Menyelesaikan masalah kemiskinan ini secara tuntas, secara baik dan benar untuk menyelesaikan dan keluar dari ya lilitan kemiskinan. Sikap bergantung pada bantuan hampir sudah menjadi umum. Hidup berdiri di atas bantuan. Anak-anak sesudah sekolah. Ya, karena tidak mempunyai penghasilan. Lalu orang tua juga mau memberi dukungan tidak lepas tanggung jawab untuk menikah. Sekarang budaya kumpul keluarga sudah menjadi satu budaya. Akhirnya menyebabkan, ya memang itu baik saling tolong menolong. Tetapi ada sesuatu yang hilang yaitu memberi rasa tanggung jawab kepada tiap-tiap pribadi untuk merasa berdiri di atas kaki sendiri. Kalau memberi bantuan dan tolongan murni karena panggilan hati nurani, karena kasih yang lahir berdasarkan keyakinan iman untuk memberi bantuan. Tetapi kalau yang terjadi nampaknya ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan karena tolong-menolong untuk kita bertahan di dalam lilitan kemiskinan. Bukan untuk keluar dari lilitan kemiskinan. Mungkin ini agak sedikit berat saya singgung. Tapi mau tidak mau saya harus sampaikan. Sikap bergantung kepada bantuan adalah suatu mentalitas yang berorientasi tetap tinggal dalam lilitan kemiskinan. Perilaku yang memiskinkan. Karena terjadi suatu kecenderungan ya berharap hidup dari lingkungan tanpa memacu diri sebagai pribadi yang harus bertanggung jawab, turut berjuang bersama, mendorong diri dan kemajuan bersama keluar dari ketertinggalan. Lalu hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan di sini adalah pola hidup berpesta. Tadi pertama adalah mati rasa, yang kedua sikap bergantung pada bantuan, lalu kemudian pola hidup berpesta. Suka makan rame-rame. Ini tidak salah. Ini baik. Menandakan ya keramahan kita. Kekerabatan, memupuk persahabatan dan sebagainya. Tidak salah. Pertanyaan saya, mengapa hanya makan bersama-sama? Memelihara kebiasaan makan bersama dan bukan bergotong royong menghasilkan bersama. Bekerja bersama mengatasi persoalan bersama. Ya karena seperti tadi, dasar keinginan kita ialah makan. Kalau bisa makan sendiri, kalau bisa menghadirkan orang lain makan bersama, mengapa tidak? Terlepas dari sesudah makan bersama karena
melakukan pesta-pesta, baru mulai tidur tidak nyaman. Dengan hutang sini, dengan sakit tapi mau bikin apa. Dengan anak lagi sekolah tapi kesulitan sehingga terpaksa harus pinjam sini dan sebagainya. Mengapa kita hanya mampu berpikir untuk makan rame-rame, menghabiskan bersama-sama dalam waktu sekejap dari sesuatu yang digumuli. Atau mungkin karena kita minta kumpul baru makan bersama-sama. Mengapa ketika kita minta kita tidak manfaatkan sebagai modal untuk menghasilkan bersama-sama untuk saling membantu supaya rame-rame keluar dari kesulitan kita. Tapi kita hanya mungkin apa yang kita sudah kumpulkan dalam waktu lama menghasilkan lalu dihabiskan dalam makan bersama. Atau karena kita minta kumpul lalu rame-rame menghabiskan bersama-sama. Lalu sama-sama dalam keadaan kesulitan kita, ketertinggalan kita. Kebiasaan berpesta selalu dianggap sebagai gengsi. Kalau pestanya makin besar dan ramai, makin terhormatlah orang-orang itu. Saya ingat pengalaman waktu di Adelaide, kota Adelaide. Kami bersama seorang India, bersama-sama dengan orang-orang bule asal Jerman. Berbicara tentang pesta nikah. Orang India ini pamerkan ramenya. Mereka berpesta nikah. Ratusan seperti kita. Bahkan dia bilang bisa sampai 1,000 hadir dalam pesta. Dong geleng-geleng kepala. Kalau hanya pesta nikah begini. Wah, kami tidak mampu. Kami tidak sanggup. Padahal mereka-mereka yang omong begini, ya satu rumah tangga kalau ke gereja, suami bawa mobil sendiri, anak mobil sendiri, anak bisa bawa mobil sendiri. Mereka hidup dalam rumah yang layak, tapi kami tidak mampu. Dan pesta nikah yang di sana selama saya ikuti, kalau 20-an orang hadir, ya itu dianggap ramai pestanya. Kalau tidak belasan, lalu pesta-pesta nikah yang diutamakan adalah pemberkatan di gereja, rame-rame datang diundang di gereja, lalu kemudian di sana, lalu kemudian ya berdoa, foto-foto bersama, dan yang dikonsumsi bersama untuk meramaikan pesta itu adalah snack. Murah, mudah bagi setiap orang. Tapi kalau ada di daerah kita, belum lagi bukan hanya saat resepsi pernikahan, syukurannya, acara adatnya, dan seterusnya. Tidak salah. Memang itu urusan kita. Makan bersama. Bahkan dalam perayaan-perayaan rohani, dalam seperti apa, selalu ada budaya makan bersama. Itu tidak salah. Kebersamaan, menikmati bersama. Tapi pertanyaan saya, mengapa hanya makannya bersama-sama, beramai-ramai, dan terus-menerus? Tidak pernah bersama-sama memikirkan bagaimana kita berproduksi bersama. Bagaimana kita melakukan pemikiran-pemikiran bersama untuk melakukan penghematan ketika kita masuk dalam dunia yang semakin penuh dengan tantangan dan persoalan. Supaya kita juga mampu keluar dari ketertinggalan. Ingat, kemiskinan, standar mengukur kemiskinan bukan masalah yang garis batasnya dia tetap dari dulu sampai sekarang seperti meter atau kilogram mengukur barang. Tapi kemiskinan diukur berdasarkan standar yang terus-menerus meningkat. Karena dunia berlomba-lomba menaikkan standar hidup layak,
tingkat kesejahteraan terus menerus. Itu terus menerus memicu, ya, memacu, ya, garis batas kemiskinan. Sehingga kita akan terus menerus berada dalam kondisi miskin. Inilah panggilan bagi saudara dan saya untuk turut memikirkan, mengevaluasi, mendiskusikan, membahas bersama perilaku hidup kita sehari-hari. Apakah memiskinkan? Memiskinkan diri dan memiskinkan sesama lingkungan kita. Memiskinkan alam di mana kita hidup. Nanti saya akan omong, perilaku kita memiskinkan alam. Maka alam kembalikan kepada kita menikmati penderitaan itu. Ya, saya kasih contoh. Ada hal-hal yang tadi saya omong tentang orang barat memandang kita. Kebetulan sama seperti masa sekarang menuju masa pemilihan. Ada yang kebetulan punya uang, turun ke desa-desa, mengundang orang banyak karena dia bisa menyediakan makan. Dengan nilai tertentu, bunuh sapi, bunuh babi, menghadirkan banyak orang duduk dan makan bersama. Difoto, dipamer, inilah saya mampu menghadirkan banyak orang, menjelaskan untuk mereka percaya saya sebagai caleg yang baik, calon pilkada yang baik, dan sebagainya. Lalu kemudian ini dibawa dan disebar. Ini cara yang terbaik. Tapi saya lihat banyak komentar dalam grup WA. Saya merasa malu dengan ada punya komentar. Oh, ternyata kalau orang-orang situ hanya untuk makan datang rame-rame. Apakah memang budaya mereka suka diajak hanya duduk makan rame-rame? Tapi habis itu dia bikin. Apakah dia duduk makan rame-rame bersama karena menyediakan makanan? Lalu hatinya sudah terikat untuk memilih kita. Ya, bagi saya mungkin baik juga. Tapi saya pikir cara lain. Terhadap komentar yang bervariasi ini lalu kemudian ada sesuatu yang bagi diri saya. Jangan sampai ada di lingkungan masyarakat kita. Termasuk kelompok orang-orang yang hadir mendengar bagaimana orang yang sosialisasi diri supaya kita percaya dan pilih dia sebagai orang yang menjadi wakil kita, rakyat, wakil kita untuk memperjuangkan nasib kita. Hanya datang dan membuat cara seperti itu. Lalu kemudian yang saya geli adalah sepertinya kita dinilai. Ya, karena suka daerah miskin, ada dalam daerah miskin yang kelaparan, mungkin ya datang untuk makan. Jadi ini bahasa. Saya sebenarnya mau itu, mau nyatakan ini apa adanya. Jadi banyak sekali, bahkan di dalam kebiasaan suka makan beramai-ramai itu tidak salah, menunjukkan ya kebersamaan, menunjukkan keramahan. Tapi perlu dipikirkan dalam hal-hal tertentu, dalam hal apa kita pikirkan, boleh makan bersama, tapi coba kita mempunyai suatu kebiasaan. Jadi kebiasaan, tradisi berpesta. Berpesta yang menghabiskan, yang tidak hemat. Ya, suka makan bersama, menghabiskan, memboros, berpura-pura bahwa kita memberikan kasih. Kalau kita kasih, mengapa tidak? Harus dibawa dan diserahkan secara diam-diam. Mungkin kalau serahkan diam-diam, tidak ketahuan bahwa kita orang yang berbaik hati. Apakah ini kasih yang sesungguhnya atau bisa saja kasih yang berpura-pura? Saya tidak tahu, tapi mari kita telanjang ini. Dan yang terakhir, mencari keuntungan secara tidak halal. Mencari keuntungan secara tidak halal merupakan
satu bentuk perilaku hidup yang memiskinkan. Jual misalnya di pasar-pasar. Kalau katakanlah satu kaleng untuk dengan lombok. Di bawahnya dia sudah alas pakai sesuatu. Sehingga kita lihat dari luar ini kok banyak. Tapi kemudian nanti dia ini langsung dia pergi. Diusahakan kita tidak lihat dan jalan. Ya. Nah, itu namanya mencari untung secara tidak halal. Penuh kebohongan, penuh tipu daya. Memang tidak ada yang dilihat. Nah, tapi ada mata yang lihat. Sehingga kita melakukan tipu daya. Itu namanya kita tanam ketidak perbuatan-perbuatan dosa. Dan kita akan memulai dosa. Bagaimana mungkin kalau kita berdagang secara tidak jujur? Kalau kita berdagang tidak secara jujur, ya pasti hasil yang kita tuai dengan cara lain yang tidak kita sadari. Mafia dagang sekarang terjadi. Ini ukuran pribadi personal kita lakukan. Kita tipu-tipu, berpura nanti begini. Lalu kemudian orang percaya kita, kasihan kita memberi sesuatu. Tapi kemudian sulit kembalikan karena tipu daya. Ada juga yang katakan, ya saya minta bantuan karena ini sakit. Padahal tidak sakit. Karena ada keluarga meninggal. Padahal tidak meninggal. Banyak kemunafikan. Dibungkus dalam kata-kata manis untuk memukau orang memberikan bantuan. Padahal itu tipu daya. Banyak sekali kelakuan. Tapi karena kita juga tidak dapat sesuatu. Perilaku mencari, memperoleh keuntungan tidak halal. Selain dengan tipu daya, manipulasi berbohong, dan sebagainya. Perlakuan-perlakuan yang tidak jujur. Ada juga terpaksa harus merampok, mencuri. Nah dia tidak kerja. Kalau dia kerja diberikan sedikit demi sedikit. Dalam kepolosan tentang keadaan, mungkin orang memberikan lebih daripada. Banyak juga orang-orang bekerja secara tidak jujur. Kita suruh kerja ini, nanti banyak kali dia bungkus dan dia bawa secara sembunyi-sembunyi. Misalnya kerja semen kadang disengaja tutup di sana, nanti malam baru diambil, pulang baru diambil. Ya, merampok, merampas, mencuri, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang ya hanya mau mendukung hidup. Dengan cara-cara kotor, sama dengan menanam duri, pasti menuai badai dalam hidup ini. Barangkali ini saya sampaikan, saudara, saya percaya saudara punya kemampuan untuk menambah. Mari kita membangun suatu budaya hidup baru. Mari kita memikirkan untuk menunjukkan suatu perilaku hidup yang baik dan benar. Supaya apa? Kalau bisa kita dapat keluar dari kondisi keterbelakangan dan kemiskinan kita. Saya akan lanjutkan dengan topik lain. Sekali lagi, bukan hanya kata-kata saya yang dapat membangun saudara. Kata-kata saya hanya memancing saudara. Turut berpikir bersama saya. Kita sama-sama berpikir bersama memperbaiki keadaan kita. Selamat merenung. Tuhan berkati. Sampai kita jumpa. Terima kasih.